Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Merdeka. Selamat datang di pembahasan video tugas besar mekanika fluida dari kami session B kelas TPM 2B. Pose with the fans. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman itu harus tahu dulu gimana prinsip kerja hidrolik itu terjadi. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana prinsip hidrolik itu terjadi. Jadi prinsip hidrolik itu bahwa tekanan pada fluida yang tidak dapat dimanfaatkan akan diteruskan sama besar ke segala arah sehingga gaya kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar. Dan prinsip tersebut diambil dari hukum Pascal. Oke teman-teman, teman-teman tahu nggak sih bahwa di dunia manufaktur itu banyak sekali sistem-sistem hidrolik, mau dari mesin ataupun alat. Nah, saya di sini akan menginformasikan ada apa aja mesin dan alat dari sistem hidrolik itu. Yaitu ada mesin press, mesin injection, molding, juga ada mesin bending, mesin searing, juga ada hydraulic jack atau dongkrak, juga ada forklift. Nah, itu dia teman-teman. Ya, apakah kalian tahu apakah itu viskositas? Viskositas yaitu ukuran kekentalan suatu fluida atau zat cair atau gas yang menunjukkan suatu hambatan besar pada fluida yang mengalir terhadap alirannya. Oke baik, di sini terdapat tangki yang dimana tangki ini berisikan. Kayaknya aku dulu deh. Oh iya, sorry. Oke teman, jadi setelah yang dijelaskan oleh saudara tadi, viskositas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada viskositas dinamik dan yang kedua ada viskositas kinematik. Apa itu? Viskositas dinamik adalah tingkat kekentalan dari fluida yang menunjukkan seberapa besar hambatan fluida saat mengalami gaya geser. Yang kedua adalah viskositas kinematik. Viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas dinamik dengan densitas dengan massa jenis atau densitas fluida yang menunjukkan seberapa cepat fluida itu mengalir akibat sirkulasi. Good. Sekarang mau ya teman. Oke. Kameramen. Di sini terdapat tangki. Nah, tangki ini berkapasitas maksimum 40 liter dan terdapat juga oli yang berjenis cair 30. Nilai viskositasnya bisa kalian temui pada buku Munson pada halaman terakhir. Baik, setelah saudara saya menjelaskan tentang hidraulik, tentang prinsip kerja hidraulik, tentang bagaimana pengaplikasian hidraulik, tentang bagaimana itu viskositas, apa itu viskositas, dan rumus pengerjaan dari viskositas. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung viskositas secara langsung yang ada di mesin hidraulik di lab mekatronika. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui informasi-informasi yang didapat dari mesin tersebut. Yang pertama, kita mendapatkan bahwa jenis oli tersebut adalah NaCl 30, yang dimana sudah tertera dalam tabel. Mu dari jenis oli tersebut adalah 38 dikali E pangkat min 1, atau dapat kita artikan bahwa 38 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian juga sudah diketahui dari jenis oli tersebut yaitu 912. Kemudian yang kita tanyakan di sini adalah viskositas kinematik, di mana untuk menemukan viskositas kinematik kita menggunakan rumus viskositas kinematik sama dengan mu dibagi dengan rho. Langsung saja kita masukkan data-data yang telah kita ambil dalam rumus tersebut. Viskositas kinematik sama dengan 38 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 912. Didapat bahwa viskositas kinematik dari mesin tersebut adalah
0,00416. Ini sesuai dengan viskositas kinematik yang tertera dalam tabel yang sudah dirumuskan paling belakang, yaitu tabel hasil perhitungan yang didapatkan sesuai dengan tabel yang tertera di dalam buku Munson, yaitu untuk oli EPAS air viskositas kinematiknya adalah 4,2 E/4 atau mendekati, atau bisa kita katakan bahwa itu adalah 0,00042. Jadi hasilnya dari viskositas kinematik yang kita hitung hampir mendekati viskositas kinematik yang ada di tabel. Pneumatik merupakan sistem yang memanfaatkan angin bertekanan tinggi untuk menggerakkan sebuah piston. Pneumatik erat kaitannya dengan gas. Gas merupakan zat yang relatif sangat mudah dimematkan atau highly compressible, sehingga gas dapat dihitung dengan menggunakan hukum gas ideal. Untuk rumusan gas ideal sendiri yaitu menggunakan pressure sama dengan kerapatan dikali R atau ketetapan dan dikali T atau temperatur dalam suhu Kelvin. Baik, di sini kita telah mendengarkan apa itu hukum gas ideal dan bagaimana prinsip kerja gas ideal di dalam pneumatik. Yang pertama, kita mengetahui bahwa pneumatik yang ada di lab mekatronika memiliki pressure sekitar 3 bar atau dapat kita konversikan ke dalam PSI, yaitu 3 PSI. Kemudian kita dapat konversikan kembali ke dalam kilopascal, yaitu 300 kilopascal, dan kemudian kita turunkan lagi menjadi pascal. Jadi sehingga pressure yang kita dapatkan adalah 300.000 pascal. Kemudian R adalah tetapan yang telah ditetapkan 287 joule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk temperatur ini kami mendapatkan data bahwa temperatur yang digunakan adalah temperatur ruangan, di mana dia berkisar antara 25 sampai 30. Karena itu kami mengasumsikan bahwa suhu yang digunakan adalah 25, dan perlu diketahui kami mendapatkan data ini bukan asal mentah langsung menembak suhu. Kami menanyakan ke beberapa para ahli yang diantaranya ada dosen pengampu mata kuliah pneumatik yaitu Pak Koco. Kemudian dari suhu kita konversikan dari Celsius ke Kelvin, maka kita mendapatkan 273 Kelvin, sehingga suhu kita dapatkan sekitar 298 Kelvin. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang ada di atas, kemudian bagaimana cara kita menghitung density-nya, yaitu pressure per R dibagi T. Langsung kita masukkan saja 300.000 dibagi R 287 dikali 298 Kelvin. Kemudian jawaban yang didapat adalah 4,8 kg per meter kubik. Oke, berikutnya kesimpulan mengenai kenapa kita harus mencari gas ideal yang terdapat pada si mesin hidrolik tersebut. Karena si gas ideal itu merupakan gas yang dimana sifatnya itu mudah dimanfaatkan dan juga stabil dan mudah diprediksi, sehingga perilakunya melalui hukum-hukum gas ideal. Dengan sifat ini, gasnya itu dapat berfungsi sebagai akumulator atau peredam suara, sehingga sistem hidroliknya itu lebih aman, responsif, dan juga mampu menjaga tekanan tetap stabil selama beroperasi.